Salam semuanya, puji Tuhan pagi hari ini kita boleh bersama-sama memuji, berdoa, bahkan sebentar kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan ya, fokus kepada Kristus yaitu tema tahun ini dan subtemanya adalah teguh di dalam Kristus. Oleh karena itu, saudara-saudara, pada pagi hari ini saya mau mengambil atau meneladani yaitu dua tokoh suami istri yang bernama Aquila dan Priscilla ya. Oleh karena itu kita akan membaca di dalam Kisah Rasul 18 ayat 1 sampai 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Paulus di Korintus. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Ayat 3, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah ya. Dan setiap hari Sabat Paulus berbicara di dalam rumah ibadah dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Puji Tuhan. Saudara-saudara, dari kehidupan Aquila dan Priscilla ada beberapa teladan yang sangat penting untuk kita pelajari pada pagi hari ini. Pertama, suami istri ini selalu bersehati ya di dalam pekerjaan dan melayani Tuhan. Walaupun harus memulai lagi pekerjaan mereka di tempat yang baru, yaitu di Korintus. Aquila dan Priscilla tetap tekun ya di dalam pekerjaan membuat kemah, dan keluarga ini memiliki suatu kerendahan hati di hadapan Tuhan. Mereka siap belajar, saudara-saudara, dimentori ya, yaitu oleh Paulus selama 1,5 tahun ya. Aquila dan Priscilla, suami istri, adalah orang Yahudi, tukang kulit, tukang kemah. Mereka menjadi sahabat yang setia ya dengan Paulus. Mereka berada di Roma, telah membuka rumahnya untuk ibadah jemaat. Oleh karena itu gereja mula-mula selalu dimulai dari persekutuan doa di rumah-rumah ya. Aquila dan Priscilla pada saat itu ia sudah menjadi orang Kristen ya. Saudara-saudara, pada waktu pemerintahan Kaisar Claudius, semua orang Yahudi diusir ya karena mereka beragama Kristen ya. Karena itu Rasul Paulus tinggal bersama-sama dengan mereka. Oleh karena itu pagi hari ini kita melihat kehidupan Aquila dan Priscilla. Nama Aquila dan Priscilla memiliki satu arti yang unik, sesuatu yang menarik ya. Aquila artinya burung nasar, burung elang, burung yang berwarna-warni ya, yang begitu megah, besar, panjang ya. Oleh karena itu saudara-saudara, yang pertama burung Raja Wali ini adalah sangat kuat, berani menghadapi badai ya. Angin ribut, topan, angin yang kencang, tetapi ia terbang tinggi ya, saudara-saudara. Yang kedua, Raja Wali ini penglihatannya begitu tajam ya, bisa menangkap mangsanya dengan tepat dan berhasil. Dan yang ketiga, burung Raja Wali ini di dalam melatih anak-anaknya mengasyikkan ya, menarik saudara-saudara. Anak-anaknya merasa nyaman ya kalau dilatih oleh orang tuanya ya. Oleh karena itu saudara-saudara, anak burung Raja Wali ini menikmati ya. Begitu juga saudara-saudara di dalam pengiringan kita kepada Tuhan ya. Kita di dalam iring kepada Tuhan adalah mengasihkan karena kita punya Bapa yang baik dan kita adalah anak-anak Tuhan. Saudara-saudara, nama Priscilla ya itu tadi adalah nama Aquila, sekarang nama Priscilla artinya kuno ya, purba, zaman dahulu ya, tahan banting, tidak gampang menyerah.
punya nilai yang berharga, ya. Saudara-saudara, nah pertanyaannya bagaimana kehidupan atau pengorbanan dari suami istri yang namanya Aquila dan Priscilla? Apakah ini sesuai dengan namanya? Ya. Di dalam Roma 16 ayat 3 dan 4, sampaikanlah salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku di dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Wah, luar biasa saudara-saudara, suami istri mempertaruhkan nyawanya demi Paulus dan jemaat pada saat itu. Oleh karena itu saudara-saudara, melalui ayat ini Rasul Paulus menceritakan kepada kita, dan ia menulis tentang Aquila dan Priscilla, suami istri, ya, yang mengambil resiko demi menyelamatkan orang lain dan demi Rasul Paulus. Ia merupakan satu bukti sebagai orang Kristen yang kuat, teguh di dalam Kristus. Aquila dan Priscilla merupakan orang yang kuat, berani mempertaruhkan nyawanya demi Paulus dan orang-orang percaya pada saat itu. Saudara-saudara, kuat artinya tidak lemah, stabil, ya, tidak rapuh, ya, tidak pernah putus asa, tidak gampang undur dari Tuhan. Sekalipun ada tantangan, olokan, sindiran, tetapi ia tetap setia kepada Tuhan. Tidak pernah mengeluh dan tidak pernah kecewa di dalam mengiring kepada Tuhan. Tetap tahan menghadapi badai aniaya, kesengsaraan, menghadapi gelombang hidup. Saudara-saudara, fitnahan, caci maki, saudara-saudara, tetap ia bertahan. Karena apa saudara-saudara? Karena Aquila dan Priscilla selalu mengandalkan Tuhan di dalam pengiringannya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, bagaimana orang-orang yang selalu menanti-nantikan Tuhan? Di dalam kitab Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Amin, puji Tuhan, ya. Saudara-saudara, mereka seumpamanya Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara-saudara, demikianlah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Oleh karena itu, ada 3 hal yang akan saya sampaikan pada saat ini. Yang pertama, kekuatan yang diperbaharui. Ya, dari mana sumber kekuatan itu? Sumber kekuatan itu adalah dari Allah sendiri, di dalam Yesus Kristus yang tidak pernah lelah dan tidak pernah lesu. Siapa yang mendapat kekuatan itu? Tentu orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang-orang yang berharap dan bergantung kepada Tuhan. Mereka memperoleh kekuatan yang baru di dalam Kristus. Apa hasil dan kekuatan itu? Ya, naik membumbung tinggi, menjangkau perkara-perkara yang di atas. Kerohaniannya bertambah-tambah dewasa, step by step, ya, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan dan tahun ke tahun, ia tetap saudara-saudara kuat di dalam Tuhan. Ya, di dalam Kolose 3 ayat 1 dan 2, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya, saudara-saudara, di sini yang ketiga adalah lari, gigih bertekun di dalam perlombaan iman, teguh di dalam Kristus. Oleh karena itu, firman Allah menasihatkan jangan seperti istri Lut yang menoleh ke belakang sehingga menjadi tiang garam. Tiang garam berarti kehinaan, ya, atau dipermalukan, tidak dipermuliakan. Tetapi biarlah kita berlari, saudara-saudara, sehingga kita, ya, berlari dengan tekun sesuai dengan panggilan Tuhan kepada hamba-hamba Tuhan atau saudara-saudara, semua sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Yang ketiga, berjalan
yaitu di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Berjalan maju terus, semangat di dalam melakukan kehendak Bapa sesuai dengan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, penglihatannya tajam, ya. Burung Raja Wali ini penglihatannya sangat tajam, bisa menangkap mangsanya dengan cepat dan berhasil. Di dalam Kisah Rasul 18 ayat 24, ya, Apolos di Efesus. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih, berbicara dan sangat mahir di dalam soal-soal kitab suci. Di sini saudara-saudara, tindakan Aquila dan Priscilla yang memiliki, ya, atau mempertaruhkan iman Apolos, seorang masyarakat yang berpengaruh pada saat itu. Teguh memperkuat imannya, memperkuat kesetiaannya, memperkuat hatinya, memperkuat pendiriannya. Sekalipun ia fasih di dalam mengungkap, ya saudara-saudara, seorang Apolos ini di dalam soal-soal kitab suci, tetapi Aquila tetap, ya saudara-saudara, memberikan wejangan-wejangan tentang firman Allah yang benar, ya. Walaupun Apolos seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci, tetapi ia tetap diyakinkan oleh pemberitaan firman Allah dari Aquila dan Priscilla. Saudara-saudara, oleh karena itu Aquila dan Priscilla dengan teliti menjelaskan kepada Apolos akan janji Allah, membuktikan dalam kitab suci bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Oh, puji Tuhan. Ya. Sekarang saudara-saudara, burung Raja Wali ini pandangannya tajam, ya, mencari mangsanya. Ini sangat menarik saudara-saudara. Demikian juga dengan anak-anak Tuhan, penglihatannya harus tajam, ya, mencari jiwa-jiwa. Sasarannya harus tepat, objeknya harus mengena, supaya jiwanya bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga memperoleh keselamatan yang kekal. Sebab dikatakan di dalam 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara-saudara, ya, di sini yang ketiga ini menopang, ya, mendukung anak-anaknya, ya. Raja Wali ini selalu mendukung. Di dalam kitab Ulangan 32 ayat 7 dan 12, demikian bunyi firman Tuhan, ingatlah kepada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu, tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia memberitahukan kepadamu, kepada para tua-tuamu, maka mereka mengatakannya kepadamu. Nah, saudara-saudara, tadi sudah saya katakan bahwa Priscilla artinya zaman dahulu, zaman kuno, zaman purbakala. Kita harus selalu ingat, ya, Allah kita di dalam Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu, ya. Dia bagaikan seorang bapa kepada anak-anaknya. Kita selalu diawasi, selalu dijaga sebagai biji-biji mata Allah. Oleh karena itu saudara-saudara, di dalam perjalanan iman kita kepada Tuhan, semua boleh lupa, tetapi satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah pengorbanan Kristus di kayu salib untuk menyelamatkan saudara dan saya. Saudara-saudara di sini sebagai anak-anak Raja Wali merasa nyaman, aman, mengasihkan, menyenangkan. Di dalam Ulangan 32 ayat 11 katakan, saudara-saudara, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya dan mendukung di atas kepaknya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, perlu kita ketahui bahwa Priscilla ini lebih tinggi derajat sosialnya dari Aquila sebagai suaminya.
Priscilla juga lebih terkemuka ya dengan suaminya di dalam gereja atau sinagog ya. Saudara-saudara, pasangan suami istri selalu ramah, baik hati, sopan santun, punya etika moral ya, sebagai anak-anak Tuhan. Lemah lembut, menarik budi bahasanya ya, manis tutur katanya, elok sikapnya, sabar penuh kasih, suka bergaul dan menyenangkan, saudara-saudara. Nah, seperti Aquila dan Priscilla yang telah menjadi contoh dan teladan bagi kita di dalam memberitakan Injil yang membawa banyak orang menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Banyak orang-orang Korintus menjadi percaya dan dibaptis. Oleh karena itu, sebagai ayat terakhir di dalam Korintus 15 ayat 58, karena itu, saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Oh, puji Tuhan. Saudara-saudara, sebagai kesimpulan pada saat ini, makna apa yang dapat kita ambil di dalam kehidupan dari Aquila dan Priscilla di pagi hari ini, yaitu Aquila dan Priscilla selalu menerima hamba Tuhan untuk tinggal di rumah ya. Yang kedua, ia setia mendampingi dan mendukung hamba Tuhan di dalam pelayanan, di dalam menopang kehidupan ekonominya ya. Dan yang ketiga, terlibat di dalam pemuridan, menjadi mentor ya, seperti Aquila dan Priscilla sudah menjadi mentor Apolos sehingga imannya diperteguh ya. Jalan Tuhan diceritakan kepada Apolos dan Apolos memiliki kebenaran yang sejati sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita tetap teguh di dalam Kristus seperti Aquila dan Priscilla. Tuhan Yesus memberkati.